Indonesia Net Zero Emission menargetkan bahwa Indonesia akan bebas dari emisi pada tahun 2060. Salah satunya dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan, serta melaksanakan program transisi energi ke energi yang lebih bersih. Namun, data menunjukkan bahwa bauran energi baru dan terbarukan Indonesia pada tahun 2023 tercatat hanya sebesar 13,1%. Angka ini masih jauh di bawah angka yang telah ditentukan oleh pemerintah, yakni 17,9%. Dengan kendala ada infrastruktur, pendanaan, serta keterlambatan beberapa proyek utama. Hal ini diperparah dengan sistem birokrasi di Indonesia yang masih berjalan secara terfragmentasi. DPR selaku lembaga legislatif seharusnya dapat memberikan solusi sistemis yang dapat menjamin implementasi bagi transisi energi di Indonesia. Namun hingga saat ini, pemerintah bersama DPR masih gagal bersinergi dalam menciptakan regulasi yang dapat menjamin hal tersebut. Permasalahan utama transisi energi di Indonesia adalah greenwashing. Greenwashing merupakan retorika ramah lingkungan yang diberikan terhadap sesuatu, namun tidak sesuai pada kenyataan di lapangan. Mobil listrik yang ditenagai oleh nikel dan juga daya dari PLTU merupakan salah satu contoh dari greenwashing, yang mana mobil listrik yang digadang-gadang sebagai produk ramah lingkungan ternyata berasal dari proses yang pada akhirnya juga mencemari lingkungan. Untuk mengatasi greenwashing, diperlukan perubahan sistem menyeluruh serta sebuah regulasi yang dapat menjamin kelangsungan pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Lex semper David Remedium, hukum selalu memberi solusi. Sebagai jawaban atas berbagai permasalahan sebelumnya, saya selaku legislator muda menggagas konsep Parlemen Hijau dengan merumuskan RUU Hijau, Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Infrastruktur, Jaminan Akses, serta Aksi untuk Energi Bersih Indonesia. RUU Hijau akan diikuti berbagai substansi pada beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama, ada infrastruktur. RUU Hijau meregulasikan pemerataan energi bersih dari sumber panel surya yang bersih dan terbukti aman. Panel surya akan ditempatkan sebagai sumber energi bagi fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat, serta di berbagai perkantoran ataupun instansi pemerintahan untuk mendukung energi bersih dan terbarukan. Yang kedua, tata kota. Tata kota akan diregulasikan secara integral, mewajibkan seluruh kota di Indonesia memiliki ruang terbuka hijau atau RTH minimal 40%, serta layout kota berkelanjutan dengan trotoar di setiap jalan, zona khusus pejalan kaki, serta layanan transportasi terintegrasi bagi masyarakat. Yang ketiga, pendidikan. Undang-undang ini akan mengatur kurikulum pendidikan agar memberikan edukasi lingkungan secara top-down yang menjangkau siswa, guru, dan masyarakat mengenai perubahan iklim hingga transisi energi yang sedang berkembang di Indonesia. Yang keempat, energi dan sumber daya alam. RUU Hijau akan membatasi subsidi energi serta pertambangan batu bara, nikel, dan energi kotor lainnya. Selain itu, kegiatan ekstraksi alam akan diawasi oleh pemerintah dan undang-undang melalui tangkal, tanggung jawab korporasi dalam aksi lingkungan, melalui audit perusahaan, wajib AMDAL, pemulihan ekologis, serta CSR. Selain itu, undang-undang ini juga akan mendukung pengembangan energi dari sumber yang bersih seperti tenaga surya dan juga geotermal. Selaku legislator muda, saya akan mengelaborasikan gagasan-gagasan saya dengan 3 fungsi DPR. Yang pertama, fungsi legislasi. Di fungsi ini, DPR dapat memasukkan RUU Hijau ke dalam prolegnas program legislasi nasional, di mana RUU Hijau akan menghentikan piaran dari RUU EBT yang tidak kunjung disahkan. Selain itu, DPR juga dapat merevisi UU Minerba, di mana DPR dapat menyertakan tambahan pasal mengenai tanggung jawab ekologis tambang, serta merevisi mengenai batasan produksi tambang. Yang kedua, fungsi anggaran. Melalui fungsi anggaran, DPR dapat mengalokasikan dan juga mengevaluasi pembiayaan terhadap pelaksanaan RUU Hijau dengan estimasi perkiraan sebesar 5,5% dari total APBN. Dana ini akan digunakan untuk mendanai pengembangan infrastruktur, pengembangan energi bersih, serta hal-hal yang akan mendukung program transisi energi selanjutnya. Yang ketiga, fungsi pengawasan. DPR dapat memastikan RUU Hijau diselenggarakan secara akuntabel dan juga transparan. Selain itu, DPR juga dapat melaksanakan rapat pengawasan serta rapat koordinasi bersama kementerian dan juga komisi DPR terkait. Selain itu, DPR juga akan melakukan audit terhadap berbagai perusahaan yang menjalankan produksi tambang ataupun energi agar terjamin transparansi dan juga praktek-praktek yang sehat dari perusahaan. Disahkannya RUU Hijau di Indonesia menjadi bukti nyata
komitmen antara parlemen, masyarakat, dan juga generasi muda. Legislasi progresif, alokasi tepat sasaran, serta sistem yang komprehensif menjanjikan poin utama dalam transisi energi bersih di Indonesia. Kita, selaku generasi muda, akan jadi pion utama yang akan menggerakkan transisi energi bersih. Jika tidak, siapa lagi yang akan bertindak demi Indonesia bebas emisi dan berkelanjutan? Kita adalah orangnya. Saya, Muhammad Falah Aden, dari Dapil Sumatera Barat 1, siap untuk mengikuti rangkaian kegiatan Parlemen Remaja 2025. Salam Parlemen.